Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Syarhul Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita sampai di halaman 39. Di halaman 39 ini kita akan mulai membahas pembahasan baru. Ar-Risalatus Tsaniyah, kita baca matannya. Ar-Risalatus Tsaniyah, risalah kedua atau pembahasan yang kedua. Setelah kita membahas pembahasan sebelumnya, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu Thalathu masaila yajibu 'alal muslimi ta'allumuha wal 'amalu biha. 3 permasalahan yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kita baca syarahnya di bawah. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam," ketahuilah, hadhil kalimah qulna fima sabaqa innaha kalimatun yu'ta biha lilihtimam bima ba'daha wa ma'naha. Ta'allam wafham wa tayaqqan. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ketahuilah. Maksudnya apa? Hadhil kalimah qulna fi ma sabaq innaha kalimatun yu'ta biha lil ihtimam. Kata atau perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah ini adalah kata sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di halaman-halaman sebelumnya, adalah kata yang disebutkan untuk memberikan perhatian atau memunculkan perhatian seseorang yang membacanya sehingga dia fokus terhadap apa yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab tersebut. Kemudian makna dari ketahuilah di sini adalah ta'allam, pelajarilah, wafham, pahamilah, wa tayaqqan, dan yakinilah. Itu maksudnya. Kemudian paragraf berikutnya, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, hadza du'aun laka birrahmah. Ini adalah doa dari Syekh Muhammad untukmu, wahai pembaca matan Usul Salasah. Doa dengan rahmat, merahmati, semoga Allah merahmatimu. Wa hadza aidan kama sabaqa fi anna al-muallim yanbaghi ay yatalattafa ma'al muta'allim. Dan ini juga sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa seorang pengajar dia hendaknya berlemah lembut dengan muridnya. Wa ayyad'u lahu wa yuraggibahu, dan hendaknya dia mendoakan muridnya dan juga memberikan motivasi untuk muridnya tersebut. Fa inna hadza min a'zami wasailit ta'lim. Karena ini termasuk wasilah atau perantara yang paling agung, yang paling besar di dalam mengajarkan. Seseorang yang ingin mengajarkan, jika dia berlemah lembut, jika dia mendoakan muridnya dan juga memberikan motivasi kepada muridnya, maka ini akan menjadikan seorang murid tersebut lebih bisa menerima apa yang akan diajarkan oleh si gurunya tersebut. Kemudian Syekh Shalih berkata, wala yanbaghi lahu ay yuqabilal muta'allim bil qaswah wasyiddah wal gilzah. Dan tidak sepantasnya seorang pengajar itu dia bermuamalah atau mengajar muridnya dengan sikap yang keras, kemudian juga terlalu tegas. Syiddah ini tegas, tapi kalau tegas biasa saja ya itu mungkin oke-oke saja, tapi kalau seandainya tegasnya berlebihan, itu yang tidak patut. Wal gilzah, dan juga kasar, ini sebaiknya seorang pengajar menjauhi sifat-sifat tersebut ketika mengajar muridnya. Lianna hadza yunaffiru 'anil ilmi. Kenapa harus kita jauhi sifat-sifat tersebut ketika mengajar? Karena sifat-sifat ini akan menjadikan
si murid menjauhi ilmu. Lianna hadza yunaffiru 'anil ilmi. Jadi nanti murid dia akan lari dari ilmu, dia tidak mau belajar, dia tidak suka dengan ilmu yang diajarkan oleh gurunya tersebut karena sikap yang keras dari si guru tersebut. Thumma hadza aydan yadullu 'ala an-nushi min asy-syaikh rahimahullah. Dan ini juga atau perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatimu, ini menunjukkan nasihat dari Syekh Muhammad, semoga Allah merahmatinya. Wa annahu yuridun nasihah wal manfa'ah wat tawjih as-sadid. Dan sesungguhnya perkataan tersebut juga menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghendaki nasihat dan juga manfaat serta arahan bagi seseorang yang membacanya dengan arahan yang relevan atau sesuai. Sehingga beliau memulai dengan doa tersebut. Kemudian kita baca matanya lagi. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan ini dan juga mengamalkannya. Kemudian kita lihat syarahnya, penjelasannya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, annahu yajib, bahwasanya wajib. Nah, wajib itu apa sih? Di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh, al-wujub, ya. Al-wujub atau sesuatu yang wajib, ma'rufun 'indal usuliyyin. Itu sudah masyhur atau dikenal di kalangan ulama ahli usul fikih. Karena memang ulama ahli usul fikih lah yang membahas hukum-hukum dari sisi fikih ini secara global, mujmal. Wajib itu apa, sunnah itu apa, makruh itu apa, mereka yang membahas. Kemudian wal wajib huwa syai'ul ladzi la budda minhu. Sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan. Waqad arrafahul usuliyun bi annahu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dan ulama ahli usul fikih telah memberikan ta'rif, pengertian bahwa wajib adalah sesuatu yang jika seseorang melakukannya maka orang tersebut akan mendapat ganjaran. Dan jika dia meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut, maka dia akan mendapatkan siksaan. Wa aslul wujub fil lughah, dan kata al-wujub atau wajib di dalam bahasa Arab asalnya dari apa? Dari kata apa? Dari kata as-subut. Ini di halaman berikutnya, halaman 40. As-subut wal istiqrar. Dari kata as-subut dan juga al-istiqrar. As-subut artinya tetap dan al-istiqrar artinya konsisten. Dua-duanya memiliki makna yang berdekatan. Kemudian di sini disebutkan yuqalu wajaba kaza. Maka jika disebutkan wajib untuk melakukan ini atau sesuatu ini wajib, maka maknanya apa? Ai sabata wastaqarra, maka sesuatu itu tetap dan juga konsisten. Itu dari sisi bahasa Arab, ya. Qala ta'ala, ini contohnya di dalam firman Allah Ta'ala, fil budun fa idza wajabat junubuha, ya. Kemudian apabila telah tetap, wajabat di sini telah tetap, junubuha, tetap atau ya rebahnya, wafatnya, ai saqatat 'alal ardi wastaqarrat maitatan ba'da tazkiyatiha. Saqatat 'alal ardi wastaqarrat maitatan ba'da tazkiyatiha. Artinya jika dia telah tetap di sini telah wafat maksudnya. Fakulu minha wa at'imu, maka makanlah darinya dan juga at'imu, berikan makanan dari hal tersebut. Al-budan ini apa? Kita cari dulu terjemahnya. Al-budan
Hmm. Budun ini unta atau sapi yang gemuk, ya. Jika dia telah disembelih, maka makanlah darinya dan juga berikan makan dari unta tersebut. Wajabat di sini sabatat, maksudnya sudah tetap matinya hewan tersebut, maka makan darinya. Tentu matinya dengan ba'da tazkiyatiha, dengan disembelih. Faqauluhu, di paragraf berikutnya, faqauluhu, maka perkataan yajibu, wajib, yadullu ala annal amr laisa min babil istihbab. Itu menunjukkan bahwa 3 permasalahan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara yang wajib. Laisa min babil istihbab, bukan sesuatu yang disunnahkan kita untuk mengetahuinya dan juga mengamalkannya. Man syaa fa'al wa man syaa tarak, bukan sesuatu yang jika seseorang itu dia berkehendak untuk melakukannya maka dia lakukan, dan jika dia tidak berkehendak, tidak ingin melakukannya, maka dia tinggalkan. Bukan seperti itu, ya. Karena wajib itu menunjukkan kepada, ya, kita mengetahui wajib itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Balil amru min babil ilzam, akan tetapi perkara tersebut adalah termasuk sesuatu yang diharuskan minallahi subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang Allah tetapkan bahwa hal tersebut adalah termasuk yang harus kita ketahui dan juga kita amalkan. Laisa hadzal ijab min qibali syekh, dan pengharusan ini atau kewajiban ini bukan datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia tidak mengada-ngada bahwa dialah yang mewajibkan hal tersebut. Wa innama huwa min qibalillahi azza wa jal fima anzala fil kitabi was sunnah min ilzamil ibad bihadhil masail. Akan tetapi pengharusan tersebut itu datangnya dari Allah azza wa jalla, fima anzala fil kitabi was sunnah, pada apa yang telah diturunkan di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan juga sunnah, yaitu hadis. Min ilzamil ibad bihadhil masail, dari perkara pewajiban hamba-hamba dengan 3 permasalahan ini. Kemudian qauluhu, perkataan beliau, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib atas setiap muslim dan juga muslimah. Ay yajibu ala kulli zakarin wa unsa minal muslimin, maksudnya adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan dari umat Islam. Sawaun kanu ahraran aw abidan, sama saja entah mereka itu orang-orang yang merdeka ataupun mereka itu budak, hamba sahaya, au dzukuran au inasan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Li'annal mar'ah, karena perempuan, tusyarikur rajul fi katsirin minal wajibat, itu sama dengan laki-laki di dalam banyak perkara yang diwajibkan. Illa ma khassahud dalil birrijal, kecuali apa yang memang dikhususkan oleh dalil, dari perkara-perkara yang memang dikhususkan oleh dalil bahwa itu hanya untuk lelaki. Fa innahu yakhtassu bihim, maka hal tersebut ya tentu khusus bagi para lelaki. Mithlu wujubi salatil jamaah fil masajid, contohnya kewajiban salat berjamaah di masjid. Ini kan wajib hanya bagi laki-laki, tentu ini dari mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i memandang itu fardu kifayah. Adapun di dalam mazhab Hambali itu fardu ain. Wa salatil jumu'ah, dan juga salat Jumat itu hanya wajib bagi laki-laki. Wa mithlu ziyaratil qubur, contoh lainnya
menziarahi kubur, fa innaha khassatun birrijal. Kata Syekh Saleh, ziarah kubur ini khusus untuk lelaki. Wa mithlul jihad fi sabilillah. Contoh lainnya jihad fi sabilillah, di jalan Allah, fa innahu khassun birrijal. Maka itu juga khusus untuk untuk laki-laki. Kemudian fama dalla ad-dalilu ala ikhtisasihi birrijal fa innahu yakhtassu bihim. Maka sesuatu yang memang dalil menunjukkan bahwa hal tersebut ada pengkhususan hanya untuk laki-laki, fa innahu yakhtassu bihim, maka itu khusus bagi laki-laki saja. Wa illa, dan jika tidak, fa innal asla anna rijal wan nisa sawaun fil wajibat. Jika tidak ada pengkhususan, maka hukum asalnya lelaki maupun perempuan itu sama saja di dalam perkara-perkara yang diwajibkan. Ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 41. Wa tajannubil muharramat wa sairit takalif. Baik dari sisi pengharaman, sawaun fil wajibat, jadi laki-laki dan perempuan itu sama saja di dalam hal yang diwajibkan dan juga dalam perintah untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, tajannubil muharramat wa sairit takalif, dan juga pembebanan syariat yang lain. Secara umum pada asalnya laki-laki dan perempuan itu sama. Wa min zalika anna ta'allumal ilmi wajibun 'alal rijali wan nisa li'annahu la yumkinu ibadatullahi jalla wa 'ala allati khalaqana min ajliha illa bi ta'allumil ilmi allazi na'rifuhu bihi ibadata rabbina. Oleh karena itu termasuk di dalam hal yang umum yang mana laki-laki dan juga perempuan sama saja di dalam pembebanan syariat adalah ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu. Wajibun 'alal rijal wan nisa, wajib bagi laki-laki maupun perempuan, li'annahu la yumkinu ibadatullah jalla wa ala, karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah jalla wa ala allati khalaqana, yang telah menciptakan kita. Ini apakah ada salah? Allati khalaqana min ajliha. Oh enggak. Allati di sini kembali ke ibadah. Yang mana ibadah tersebut kita diciptakan oleh Allah min ajliha. Min ajliha. Atau allati khuliqana min ajliha. Yang mana dengan ibadah tersebut kita diciptakan untuk beribadah. Itu tujuannya. Kita tidak mungkin melakukan atau beribadah kepada Allah illa bita'allumil ilmi allazi na'rifu biha ibadata rabbina, kecuali dengan mempelajari ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui bagaimana caranya kita beribadah kepada Tuhan kita, Rabb kita. Fahadza wajibun 'alar rijali wan nisa ay yata'allamu umura dinihim la siyama umural aqidah. Maka ini wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari perkara-perkara agama mereka, terlebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, karena itu dasar atau pokok agama. Kemudian di paragraf berikutnya, qauluhu, perkataan beliau Syekh Muhammad, salasu masail, 3 permasalahan. At-ta'allum huna ma'nahu, belajar 3 permasalahan di sini maksudnya at-talaqqi 'anil ulama wal hifzi wal fahmi, at-talaqqi 'anil ulama'i wal hifzu wal fahmu wal idrak, mempelajari permasalahan tersebut dari para ulama yang diyakini keilmuannya, yang mumpuni ilmunya, wal hifzu juga menghafal, wal fahmu juga memahami, wal idrak dan juga mengidrak. Idrak di sini seperti berfikir atau sama dengan memahami. Hadza huwa ta'allum, inilah yang disebut dengan belajar. Laisal murad mujarrada qira'atin aw mutala'atin harrah aw hurrah. Nah, hurrah kama yusammunaha, hadza laisa ta'alluman. Bukan belajar itu hanya
hanya membaca atau hanya menelaah tanpa dibarengi belajar dari ulama. Ya. Ini tidak disebut dengan belajar namanya. Innamat ta'allum huwa, adapun belajar yang dimaksud dengan belajar adalah at-talaqqi an ahli ilmi. Mengambil ilmu dari ahli ilmu, dari ahlinya, ma'hifzi zalika, dengan menghafal ilmu tersebut, bersamaan dengan mengambil dari ulama, kita juga menghafal ilmu tersebut, wa fahmihi wa idrakihi tamaman, dan juga memahaminya, serta ya idrak dan faham itu kita jadikan sama saja, memahaminya tamaman, dengan baik. Hadza huwa ta'allumus shahih. Maka inilah yang disebut belajar yang benar. Amma mujarradul qira'ah wal mutala'ah fa innaha la takfi fit ta'allum wa in kanat matlubah. Adapun hanya sekedar membaca dan juga menelaah, maka itu tidaklah cukup di dalam belajar. Walaupun menelaah dan juga membaca adalah perkara yang dituntut. Seorang penuntut ilmu, di samping dia mengambil ulama dari para ulama, di samping mereka mengambil ilmu dari para ulama, mereka juga hendaknya juga membaca. Akan tetapi ketika seseorang itu hanya membaca tanpa mengambil ilmu dari ulama, maka ini tidak disebut dengan belajar. Belajarnya tidak benar. Seperti itu. Karena ada sebagian pemahaman yang kita dapati ketika membaca mungkin itu salah. Sehingga kita harus menanyakan apakah pemahaman kita ini benar atau tidak kepada para ahli ilmu. Seperti itu. Wa fiha faidatun lakinnaha la takfi. Di dalam membaca, di dalam menelaah memang terdapat faedah, kita mendapatkan faedah ketika kita membaca. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup. Wala yakfi al-iqtisaru 'alaiha, dan juga tidak cukup kita hanya mencukupkan diri dengan membaca, itu tidaklah cukup. Wala yajuz at-tatalmuz atau apa? Ya, ini masdar tatalmaza, dari kata tatalmaza, ya tatalmazu tatalmuz, ya, 'alal kutub kama huwal waqi' fi hadzal waqti. Dan juga kita tidak boleh hanya berguru kepada buku sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Li'anna tatalmaz ya. Saya kira tatalmuz seperti itu. Karena berguru 'alal kutub khatir jiddan. Itu sangat berbahaya kalau kita hanya berguru kepada buku. Yahsul minhu mafasid wa ta'alim adarru minal jahli. Ya. Ta'alum adarru minal jahli. Karena itu akan membangkitkan atau menumbuhkan keburukan-keburukan yang dia itu lebih berbahaya daripada kebodohan itu sendiri. Orang yang dia hanya belajar dari kitab, dari buku, tanpa dia mengambil ilmu dari para ulama, pengetahuannya itu akan setengah-setengah, kemudian dia tidak paham sempurna. Pada akhirnya pemahaman yang tidak sempurna ini lebih berbahaya daripada kejahilan, daripada kebodohan. Seperti itu. Li'annal jahil ya'rifu annahu jahil wa yaqifu 'inda haddih. Karena seorang yang bodoh, dia akan mengetahui bahwa dirinya ini bodoh, dan dia akan berhenti dan tidak melampaui batas. Tidak mengaku-ngaku dirinya ini pintar, dia memahami permasalahan, tidak, karena dia memahami bahwa dirinya bodoh, akhirnya dia tidak melampaui batas. Lakinnal muta'alim, akan tetapi orang yang mengaku-ngaku dirinya ini berilmu, yara annahu alimun, maka dia akan memandang bahwa dirinya berilmu. Fayuhillu ma harramallah, maka dia akan menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimu ma ahallallah, dan juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yatakallam wa yaqul 'ala Allahi bila ilmin, dia akan berkata dan juga berbicara apa yang berkaitan dengan Allah tanpa adanya ilmu, tanpa dilandasi dengan ilmu. Fal mas'alatu khatiratun jiddan, maka permasalahan tersebut sangat berbahaya. Seperti itu ya. Kemudian di halaman berikutnya 42 di matanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Al-iman bi anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Kita harus mengimani bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Allah lah Dia yang menciptakan kita dan juga memberi rizki kepada kita dan tidak meninggalkan kita atau menelantarkan kita begitu saja. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ini sama dengan yang atas ya. Kita lihat penjelasannya. Sebelum ada penjelasan ini masih ada lanjutan dari halaman berikutnya. Kita baca di halaman 42. Fal ilmu la yu'khadhu minal kutub mubasharatan. Innamal kutub wasail. Maka ilmu itu tidak diambil secara langsung dari buku-buku. Innamal kutub wasail. Akan tetapi buku hanyalah sebatas perantara. Amma haqiqatul ilmi fa innaha tu'khadh 'anil ulama jilan ba'da jilin. Akan tetapi hakikat ilmu yang benar adalah diambil dari para ulama, dipelajari dari para ulama, kita pelajari dari para ulama dari generasi ke generasi. Seperti itu. Wal kutub innama hiya wasail li talabil ilmi. Adapun buku-buku maka dia hanya sebatas wasilah, perantara untuk belajar, seperti itu. Dan ada salah satu ulama dari kalangan salaf itu mengatakan bahwa dahulu ilmu ini sangatlah agung. Akan tetapi ketika ilmu ini masuk ke dalam kitab-kitab, masuk ke dalam buku-buku, maka seolah-olah ilmu ini jadi pembicaraan orang awam pun bicara tentang ilmu gitu. Ketika ilmu sudah dibukukan. Karena pada zaman dahulu banyak dari pelajar yang memang ketika belajar itu mereka mengambil dari para ulama, misalkan hadis mereka riwayatkan dari para ulama, dan cara mereka menjaga hadis tersebut dengan dihafal. Adapun menulis itu bukan perantara bukan perantara yang utama gitu di dalam menjaga hadis, akan tetapi menghafal, sehingga ilmu ini sangat dihargai walaupun sedikit gitu. Tidak seperti sekarang kita kalau mau berfatwa tinggal buka kitab ya. Ada orang tanya, kita buka kitab seolah-olah kita pintar, padahal kita mah cuma buka kitab, seperti itu. Kemudian kita baca syarah dari matanya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, al-ula, permasalahan yang pertama dari 3 permasalahan yang wajib kita pelajari adalah annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Ai aujadana, ya, menjadikan kita ada. Minal adam, dari ketiadaan. Allah yang menjadikan kita ada dari ketiadaan. Fanahnu min qabli an yakhluqana lam nakun syai'an. Karena kita sebelum diciptakan kita tidak ada kan. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, pada saat itu belum merupakan sesuatu yang disebut ya. Jadi manusia itu belum ada, kita ini belum ada dan belum bisa disebut karena tidak ada, maka Allah yang menciptakan. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya. Allah berfirman, kadzalika qala rabbuka, demikian juga Tuhanmu berfirman, huwa 'alayya hayyin. Hal tersebut yaitu menciptakan itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh aku telah menciptakanmu sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali. Seperti itu. Kemudian kanal insan qabla an yukhlaq laisa bisyai'. Manusia sebelum diciptakan oleh Allah, dia bukanlah sesuatu apapun karena memang belum diciptakan. Wallazi aujadahu wa khalaqahu huwa Allah. Dan yang mengadakan manusia tersebut dan juga menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla.
Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, min ghairi syai'in, dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah juga menggunakan dalil akal. Kita disuruh berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini kan tidak mungkin. Sehingga kesimpulannya ada yang menciptakan, seperti itu. Jadi ini bantahan terhadap malahidah, orang-orang ateis. Kemudian di paragraf berikutnya, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, wa razaqana, dan dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita. Lamma kunna nahtaju ila rizqi ila ta'am wasyarab wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih. Aw lima kunna, ya, dari hal-hal yang kita butuhkan terhadap rizki tersebut, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kemudian transportasi kendaraan, dan juga kebutuhan yang lainnya. Alima subhanahu hajatana. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui kebutuhan kita. Fasakhkhara lana ma fis samawati wal ard. Maka Allah ta'ala memperjalankan apa yang ada di langit dan juga di bumi, kullahu limasalihina, semuanya untuk kebutuhan kita. Min ajli baqaina ala qaidil hayah, supaya kita tetap hidup. Bayangkan seandainya tidak ada hujan, tidak ada matahari, Allah tidak ciptakan hewan yang mana dagingnya kita makan, atau tidak menciptakan tumbuhan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kita makan, bagaimana gitu kan? Kita tidak akan bisa hidup. Allah itu mengetahui kebutuhan kita, sehingga Allah menciptakan hal-hal tersebut. Wa min ajli an nasta'ina bidzalika 'ala ma khuliqna li ajli. Dan juga dengan tujuan nasta'in, kita ini memohon pertolongan dengan hal-hal tersebut, 'ala ma khuliqna li ajli, untuk beribadah terhadap apa yang kita diciptakan untuknya. Dengan hal-hal tersebut yang telah Allah ciptakan, itu membantu kita untuk tetap beribadah kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan ya untuk beribadah kepada Allah. Wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan tersebut? Sebagaimana telah dijelaskan, adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian halaman berikutnya, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walam yatrukna hamalan, dan tidak menelantarkan kita begitu saja. Allah tidak menelantarkan kita begitu saja. Al-hamal di sini maksudnya adalah huwa syai'ul muhmal, sesuatu yang muhmal, tidak dianggap atau tidak dipedulikan. Al-matruk, yang ditinggalkan. Allazi la yu'ba bihi, dan juga tidak yu'ba di sini mungkin tidak dianggap ya. Kita cari terjemahannya. Ya, tidak diperhatikan. Fallahu khalaqana wa razaqana li hikmah. Allah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita untuk suatu hikmah. Ma khalaqana abathan. Allah tidak menciptakan kita secara cuma-cuma, tanpa ada tujuan dan hikmah. Wala sudan. Qala ta'ala, Allah berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian tanpa ada hikmah dan tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka atau mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Karena kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya kita akan wafat, kita akan dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya, qala subhana, Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah seorang manusia itu dia
mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Alam yakun nutfatam mim maniyyi yumna. Apakah manusia itu sebelumnya berupa nutfah mim maniyyi yumna, berupa nutfah itu adalah air mani, ya, mimmani yumna, thumma kana 'alaqatan, menjadi sebuah alaqah, fa khalaqa fasawwa, kemudian diciptakan, fasawwa, maka Allah indahkan ciptaannya. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Tidaklah kami ciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilan, dengan sesuatu yang batil, dengan perkara batil atau tujuan yang batil. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu hanya perkiraan, persangkaan orang-orang yang kafir, mengingkari. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, dan celakalah bagi orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kafir dengan neraka, minan nar, dari neraka. Maka mereka akan masuk neraka dengan sebab pengingkaran mereka tersebut. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Allahu innama khalaqana wa khalaqalana hadhil arzaq wal imkaniyat li hikmatin azimah wa ghayatin jalilah. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita butuhkan dari rizki-rizki tersebut, wal imkaniyat, kemungkinan atau kemahiran yang kita miliki, li hikmatin azimah, untuk hikmah yang besar, wa ghayah jalilah, dan juga tujuan yang agung, wahya an na'budahu subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaknya kita menyembah atau beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Walam yakhluqna kal bahaim allati khuliqat li masalihil ibad, dan Allah tidak menciptakan kita seperti hewan, ya, allati khuliqat li masalihil ibad, yang mana hewan ini diciptakan li masalihil ibad, untuk menunjang kebutuhan manusia, summa tamut wa tadhhab, yang mana kemudian setelah mereka membantu kita di dalam kehidupan, akhirnya mereka di sini maksudnya hewan, setelah selesai kerja, ya, setelah itu mati dan juga pergi begitu saja. Tidak, li'annaha laysat mukallafah, karena hewan tidak diberikan pembebanan syariat, wala ma'murah wala manhiyah, dan tidak diberikan perintah dan juga larangan. Innama khalaqana li'ibadatihi, akan tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, aku tidak ingin rizki dari mereka, dari manusia. Wa ma uridu ay yut'imun, dan juga aku tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepadaku, karena memang Allah yang menciptakan hal tersebut. Bagaimana Allah membutuhkannya dari manusia? Innallaha huwar razzaq, dialah Allah yang maha memberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh, kekuatan yang matin. Innallaha huwar razzaq, dialah Allah yang maha memberi rizki, dzul quwwah, yang maha memiliki kekuatan, al-matin, dan juga yang maha kokoh. Al-matin di sini sifat bagi Allah. Walam yakhluqna li hadhil hayah ad-dunya faqat na'ishu fiha, dan tidaklah Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia saja. Wa nasrah wa namrah, kemudian kita pergi berangkat travel kemana dan juga bersenang-senang. Wa na'kul wa nashrab, kemudian makan minum. Wa natawassa' fiha, dan juga berkeliaran di muka bumi ini. Walaysa ba'daha syai', dan juga tidak ada hal selain kehidupan dunia tersebut. Enggak seperti itu. Wa innamal haya, akan tetapi kehidupan mazra'ah,
adalah bagaikan ladang, wasuq, dan juga pasar, liddaril akhirah, untuk tempat tinggal kita nanti di akhirat. Natazawwad fiha bil a'malil salihah. Kita berbekal di dunia dengan amal soleh. Summa namut, kemudian kita wafat, meninggal, wa nantaqil minha, dan juga kita pergi dari bumi atau dunia ini. Summa nab'atsu aw nub'atsu, summa nuhasab, kemudian kita dibangkitkan, lalu dihisab, wa nujaza bi a'malina, dan juga dibalas dengan amal-amal perbuatan kita. Hadhihi hiyal ghayah min khalqil jinni wal insi. Inilah tujuan dari penciptaan jin dan juga manusia. Wad dalilu ala zalika ayatun katsirah. Dan dalilnya adalah ayat yang sangat banyak. Tadullu alal abas. Tadullu alal ba'thi wan nusyur wal jazaa'i wal hisab, yang menunjukkan bahwa adanya pembangkitan, hari pembangkitan, wal jaza, dan juga balasan, wal hisab, dan juga perhitungan amal perbuatan. Wal aqlu yadullu ala hadza, dan akal yang sehat menunjukkan kepada hal tersebut. Fa innahu la yaliqu bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, karena tidak pantas bagi hikmah Allah Ta'ala ay yakhluqa hadzal khalqil ajib, menciptakan suatu ciptaan ini, kita manusia dan sebagainya, yang ajib, yang menakjubkan, wa yasakhir hadzal kaun, dan juga memperjalankan alam semesta ini li bani Adam, untuk manusia, summa yatrukuhum, dan lalu kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Mereka yamutun, mati, wa yadhhabun biduni natijah, dan juga pergi tanpa adanya nilai, tanpa adanya hasil dan nilai yang dicapai. Hadza abas, ini namanya suatu yang sia-sia. Fala budda an tazhar nataij hadhil a'mal, maka harus nampak hasil dari amal perbuatan ini fid daril akhirah, di akhirat nanti. Kemudian di paragraf berikutnya, walihadza, oleh karena itu, qad yakunu minan nas man yafni umruhu fi ibadatillahi wa ta'atih. Oleh karena itu, terkadang ada dari manusia itu yang dia yafni amrahu, menjalankan usianya, fi ibadatillahi wa ta'atih, di dalam beribadah kepada Allah dan juga ketaatan kepadanya, wa huwa fi faqrin wa fi hajah, akan tetapi dia dalam keadaan fakir dan juga membutuhkan kepada harta benda. Wa qad yakunu mazluman madghutan alaihi wa mudayyaqan alaihi, kehidupannya dia itu dizalimi dan juga kehidupannya sempit. Wala yanalu syai'an min jazaa'i amalihi fi hadhihi dunya, dan juga dia tidak mendapatkan balasan dari amal perbuatannya tersebut di dunia ini. Kita kadang melihat sebagian orang-orang yang zahirnya nampak dari keadaan mereka itu miskin, tapi rajin ibadah tetap aja miskin. Nah, bagaimana gitu? Dan di saat yang bersamaan, wa 'alal aksi yakunu minan nas, ada orang-orang yang dia itu kafir, mulhid, kafir, mengingkari, dan juga menyimpang, syarir, orang-orang yang buruk, yasrah wa yamrah, dia bisa keluar pergi kemanapun yang dia mau, dan juga yamrah, bersenang-senang, ya, fi hadhil hayah, di dalam kehidupan ini, wa yatana'am, dan juga merasakan nikmatnya, wa yu'ta ma yashtahi, dan juga diberikan apa yang dia inginkan, wa yartakib ma harramallah, tapi dia melakukan apa yang Allah haramkan, wa yuzlimul ibad, menzalimi hamba-hamba Allah yang lain, wa ya'tadi alaihim, mengganggu mereka, wa ya'kul amwalahum, memakan harta mereka, wa yaqtul bi ghairi haqqin, membunuh tanpa adanya hak yang dibenarkan, wa yatasallat wa yatajabbar summa yamut ala halihi. Ada mereka yang seperti itu, ya, sombong. Pokoknya keadaannya buruk, tapi Allah berikan semua apa yang dia inginkan. Ma asabahu syai'un minal uqubah, akan tetapi
yang kita lihat di dunia ini mereka juga tidak mendapatkan balasan berupa siksa. Hal yaliku bi'adlillahi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi ayyatruka hadzal muti' biduni jaza. Apakah pantas dengan sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hikmahnya meninggalkan orang yang dia ini taat beribadah kepadanya tanpa adanya balasan, wa ayyatruka hadzal kafir, kemudian meninggalkan, membiarkan begitu saja orang kafir ini biduni mujazah, tanpa ada balasan berupa siksa. Hadza la yaliq bi'adlihi subhanahu wa ta'ala. Ini tidak pantas dengan sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Oleh karena itu Allah menjadikan adanya akhirat. Itulah tempat di mana kita akan dibalas perbuatan amal ibadah kita. Adapun dunia ini kalau kita mendapatkan balasan alhamdulillah, akan tetapi intinya adalah di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Mungkin kita cukupkan karena sudah lebih dari 30 menit. Kita cukupkan di halaman 44 ya. Kita lanjut nanti halaman 45. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.